Bu Dia. Ulang dari awal lagi, monggo. Tadi nggak ke-save soalnya. Ngapunten. Siap. Loh, saya dengan senang hati, nggak apa-apa. Ya, monggo Bu Dia. Sebentar. Baik, sudah? Sudah Sampun. siap mereka? Sudah siap. 3, 2, 1, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sore, Bu Ati, Bu Nani. Semoga hari ini kabarnya selalu bahagia, semuanya bahagia, termasuk dompetnya, rezekinya, semuanya bahagia itu. Amin. Semuanya amin. Semuanya bahagia. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan memperkenalkan sesi kucing hari ini. Saya sebagai Diana Vitasari sebagai supervisor, Bu Ati Sari sebagai coach, Bu Nani Setiawati sebagai coach. Dan alhamdulillah kami bisa dipertemukan di momen yang sangat membahagiakan ini, sesi coaching hari ini. Baik, sebelum saya mulai, ada beberapa tahapan yang perlu kita jalani. Mulai tahap pertama ini saya mau menanyakan untuk percakapan sesi coaching ini kan dibagi 3 tahap, yaitu pra-supervisi, kemudian supervisi, kemudian pasca supervisi. Untuk beberapa persiapan ini saya akan menanyakan kepada Bu Atik Suntari mengenai kompetensi coaching. Kompetensi coaching tersendiri itu ada 4 ya, ada 4. Mulai dari present, kemudian menghadirkan aktif, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bobot. Untuk beberapa pertanyaan yang saya akan mengajukan pada Bu Ati, bagaimana Bu Ati ingin saya membantu mengembangkan kompetensi mana yang akan dikembangkan saat sesi coaching pada sore hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dia. Pada sesi ini, pada tahap 1 ini saya ingin menyampaikan bahwa saya menginginkan Bu Nani selaku coach saya hadir penuh atau presence. Kompetensi ini yang saya inginkan hadir pada diri Bu Nanis, Bu Dia. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagian mana yang nanti Bu Ati inginkan, yang perlu saya amati dengan seksama? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dia. Saya menginginkan nantinya Bu Dia selaku supervisor dapat mengamati kegiatan coaching saya ini, bagaimana kami berdua bisa memaksimalkan kegiatan coaching ini sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya miliki. Utamanya dalam mengembangkan kompetensi coaching. Baik, terkait next selanjutnya, bagaimana penilaian Bu Ati sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan dalam sesi kali ini? Untuk penilaian saya sendiri terhadap sesi ini, saya merasa senang. Saya merasa senang, terbantu dengan adanya coaching ini. Saya merasa berbangga dan berharap, sekaligus berharap bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya miliki dalam utamanya meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru. Baik, selanjutnya apa harapan dari observasi yang laku bersama ini? Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Dia. Harapan saya adalah ketika sesi coaching ini nanti saya bisa menemukan hal-hal dengan kompetensi yang saya harapkan dari Bu Nanis. Dengan hadir penuh, saya dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan pembelajaran yang saya miliki. Begitu Bu Dia. Baik, untuk di tahap satu ini kita akan melakukan observasi ya. Saya sebagai supervisor terhadap proses percakapan antara coaching di antara Bu Nani. Tahap ini Bu lakukan sesi dan semoga berjalan lancar. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih waktunya untuk Budia. Baik, akan kita mulai sesi coaching kita pada kesempatan kali ini. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Ati kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Nanis. Begitu juga dengan Bu Nanis. Besar harapan saya supaya Bu Nanis juga sehat selalu. Amin. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya ya Bu ya. Sehingga segala aktivitas kita selalu dalam keadaan baik semuanya. Nah Bu Ati, untuk memulai sesi coaching kita pada kesempatan kali ini, saya ingin bertanya kepada Ibu, apa yang menjadi tujuan Ibu untuk sharing, untuk kita berbagi, apa yang ingin Ibu bagikan kepada kita semuanya, kepada saya, tentang unek-unek atau sumbatan-sumbatan dalam pikiran Ibu yang mengajar hati Ibu, sehingga kita membuka sesi kunci kita pada kesempatan kali ini. Monggo Bu Ati. Baik, terima kasih Bu Nanis. Pada sesi coaching hari ini tujuan saya adalah saya ingin mencari solusi agar sebagai seorang guru saya bisa hadir penuh untuk murid-murid saya dalam memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar mereka dan juga sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh murid saya yang berbeda-beda. Apalagi saat ini dengan implementasi kurikulum merdeka sebagai seorang guru, saya tentunya ingin hadir penuh memberikan pembelajaran sesuai dengan kodrat maupun gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik saya, Bu Nanis. Ya, berarti Bu Ati ingin memberikan pelayanan kepada anak-anak dalam bentuk pembelajaran yang berdiferensiasi, begitu nih Bu. Nah, untuk selanjutnya dari pembelajaran nanti yang akan Ibu lakukan, pembelajaran diferensiasi Ibu yang akan lakukan nanti, goal atau tujuan utama, target apa yang ingin Ibu capai dalam nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran diferensiasi kepada murid-murid Ibu di kelas ini, goal yang utama, yang target utama yang ingin Ibu capai apa ya Bu ya? Baik, terima kasih Bu Nani. Sebagai seorang guru, utamanya saat ini saya sedang menjalani pendidikan guru penggerak di angkatan 10. Tentu saya berharap ada yang berbeda dari dalam diri saya. Saya ingin menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik saya, yang bisa terlaksana sesuai dengan kodrat yang dimiliki murid saya, peserta didik saya. Jadi saya ingin goal saya tersebut agar saya bisa hadir penuh sebagai seorang guru yang bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar maupun kodrat yang dimiliki peserta didik saya, tentu saja dengan menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, berarti artinya Bu Ati di sini ingin mewujudkan satu peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Jadi Bu Ati mencoba untuk memberikan pelayanan penuh kepada anak-anak, bagaimana anak yang berbeda itu mendapatkan pelayanan yang sama, mendapatkan kebutuhan mereka yang sama dalam waktu yang bersamaan, tapi mampu mengakomodasi semua kebutuhan anak-anak. Nah, untuk berikutnya Bu Ati, kita sudah memahami semua ya bahwa anak-anak itu hadir ke kelas kita itu dengan bermacam-macam sekali, bermacam-macam latar belakangnya.
baik itu sosial ekonomi mereka, baik itu kesiapan mereka dalam belajar dan sebagainya. Nah, yang ingin saya ketahui dari Bu Atik sendiri, bagaimanakah cara Bu Atik mengetahui bahwa siswa ibu atau murid-murid ibu di kelas itu mempunyai kebutuhan yang berbeda, mempunyai kesiapan belajar yang berbeda, mempunyai latar belakang yang berbeda, sehingga Bu Atik bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas, sehingga pada nanti akhirnya Bu Atik bisa memenuhi semua kebutuhan mereka. Bagaimana langkah awal Bu Atik dalam mengetahui atau mengidentifikasi kebutuhan anak-anak didik Ibu Atik dalam kelas tersebut? Apa yang Ibu akan lakukan nanti? Baik, terima kasih Bu Nanis. Masya Allah, tentunya saya sebagai seorang guru juga manusia yang tidak luput dari salah, kurang, begitu ya. Bu Nanis, saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menemukan karakter yang dimiliki oleh peserta didik saya. Di awal tahun pembelajaran baru seperti ini, saya berusaha menghadirkan adanya tes diagnostik non kognitif terlebih dahulu terkait gaya belajar, karakteristik peserta didik. Itu saya melaksanakan tes diagnostik non kognitif. Selanjutnya untuk mengetahui kemampuan awal sebelum saya melanjutkan pembelajaran di fase B ini di kelas 4, saya juga akan melaksanakan tes diagnostik kognitif, yang mana ini nanti bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik saya, Bu Nanis. Jadi dua hal tersebut berusaha saya laksanakan di awal tahun pembelajaran baru seperti ini. Sembari saya ingin mengenal mereka lebih dekat, lebih dalam lagi. Berarti langkah awal Bu Atik dalam menyiapkan pembelajaran diferensiasi adalah dengan menganalisis ya Bu ya, menganalisis dengan cara memberikan tes diagnostik kepada anak-anak baik yang kognitif maupun yang non kognitif, sehingga nanti Bu Tari bisa mengelompokkan bagaimanakah anak-anak ini cara belajarnya seperti itu. Nah, dari nanti setelah Bu Atik sudah mengetahui bagaimana kondisi anak-anak, bagaimana pengembangan mereka, baik itu dari kesiapan belajar mereka, dari kemampuan mereka secara berbahasa, mungkin dari segi bagaimana penampakan mereka. Nah, nanti Bu Atik itu kesiapan apa yang sudah Bu Atik miliki? Kesiapan apa yang sudah Bu Atik miliki dalam memetakan anak-anak? Kemampuan atau daya atau kompetensi apa yang sudah Bu Atik miliki sehingga Bu Atik bisa mengelompokkan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Langkah selanjutnya setelah Bu Atik mengidentifikasi tersebut apa ya Bu Atik? Baik, terima kasih Bu Nani. Selanjutnya tentu saja saya sebagai seorang guru, karena saya menginginkan diri saya hadir penuh sebagai seorang guru yang bisa memberikan pembelajaran yang utuh, berdiferensiasi kepada murid saya. Pertama-tama saya akan melakukan fokus group discussion dengan rekan sejawat saya. Apa yang terbaik yang bisa saya lakukan. Kemudian saya melakukan pelatihan secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar dengan mendalami topik pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menyusun modul ajar. Selanjutnya saya juga akan berkonsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah selaku pemimpin pembelajaran di sekolah saya, Bu Nanis. Jadi itu yang bisa saya lakukan. Kemudian di akhir saya juga harus mampu merefleksi diri apa yang kurang pada diri saya. Itu sih Bu Nanis yang coba untuk saya. Iya, berarti sudah memulai memperkaya diri Ibu ya, memperkaya diri dalam secara kognitif, secara aplikasi nanti bagaimana, berarti sudah mulai mempunyai angan-angan, sudah mulai langkah baru, langkah awal dalam pembelajaran diferensiasi sehingga berarti nanti bisa mengaplikasikannya dalam kelas berarti. Tentu saja ini semua memang membutuhkan dukungan dari semua pihak sehingga berarti bisa terus melangkah untuk bisa mewujudkan guru yang bisa memenuhi kebutuhan anak-anak. Nah, dari langkah-langkah atau dari yang sudah Ibu lakukan selama ini, berarti punya tantangan nggak tantangan terberat yang bisa menjadi halangan Ibu dalam penerapan
pembelajaran berdiferensiasi nantinya ini bagaimana Bu Ati? Jadi Bu Nanis, tentu saja saya yang utama harus menanamkan pada dalam diri saya sendiri bahwa saya harus hadir penuh, memotivasi diri saya sendiri. Kemudian saya harus mampu untuk berinovasi, menciptakan pembelajaran-pembelajaran, merencanakan pembelajaran-pembelajaran tentunya yang sesuai dengan kompetensi yang gaya belajar ataupun kesiapan belajar yang dibutuhkan oleh murid atau peserta didik saya, Bu Nanis. Jadi itu ya langkah-langkahnya Bu Ati. Nah, nanti Bu Ati setelah Bu Ati menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, langkah awal nanti kan Bu Ati sudah memperkaya diri nggih. Bu Ati sudah mengadakan beberapa macam pertemuan dengan teman-teman, sudah mengikuti beberapa pelatihan mandiri di PMM, sudah melatih diri dalam berdiskusi dengan teman-teman sejawat. Bu Ati sudah merancang pembelajaran. Nah, nanti langkah awal untuk memulai aksi dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, rencana-rencana Ibu dalam penerapan tersebut, apa yang pertama kali lakukan untuk bisa memulai pembelajaran diferensiasi ini sehingga sangat bermakna bagi anak-anak Bu Ati? Terima kasih Bu Nanis, tentu saja seperti yang sudah saya sampaikan di awal, saya akan berusaha membuat perencanaan sebaik-baiknya, modul ajar yang sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik saya. Saya akan berusaha memaksimalkan potensi dalam diri saya untuk memberikan atau menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar mereka, Bu Nanis. Nggih. Nah, seperti kita ketahui bersama Bu Ati nggih, kan ada tiga pembelajaran berdiferensiasi ya. Nanti pembelajaran berdiferensiasi yang bagaimana yang akan Ibu terapkan dalam pemenuhan kebutuhan siswa sesuai dengan hasil diagnostik yang Ibu lakukan tadi. Kan ada diferensi yang konten, ada yang produk, ada yang proses. Berarti akan menerapkan diferensiasi yang bagaimana yang nanti akan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Bagaimana cara Ibu Ati dalam menentukan proses pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dalam pembelajaran Bu Ati nantinya. Langkah yang nyata yang akan dilakukan bagaimana Bu Ati? Baik, terima kasih Bu Nanis. Tentu saja saya sebagai seorang guru akan berusaha dari dalam diri saya sendiri untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan 3 strategi tadi. Kemudian apa itu diferensiasi konten, proses maupun proyek. Jadi saya harus menyesuaikan dengan materi yang akan saya sampaikan. Saya berusaha menganalisis jika saya menemukan kesulitan, saya bisa melakukan focus group discussion dengan rekan sejawat saya. Jadi strategi mana yang sesuai yang harus saya gunakan terkait strategi diferensiasi konten, proses maupun project ataupun bahkan menggunakan ketiganya. Jadi saya harus menyesuaikan dengan materi atau topik belajar saya hari ini. Berarti artinya Bu Ati sudah menyiapkan beberapa jenis pembelajaran atau beberapa jenis media atau beberapa jenis asesmen begitu ya untuk kebutuhan anak-anak didik Ibu. Nah, dari langkah-langkah yang sudah Ibu tadi sampaikan, dukungan yang bagaimana sih yang sebenarnya ingin Bu Ati perlukan untuk bisa terus berusaha maksimal dalam memberikan pelayanan dan pada akhirnya Ibu akan memutuskan untuk memberikan pembelajaran secara diferensiasi di kelas. Dukungan dari siapa saja, bagaimana nanti dukungan itu akan mempengaruhi Ibu, yang bagaimana Bu Ati, dukungan seperti apa dan dari mana yang Ibu butuhkan saat ini untuk mengembangkan itu semuanya Bu Ati? Baik, terima kasih Bu Nanis. Tentunya dukungan yang saya butuhkan adalah dukungan dari orang-orang yang ada di dekat saya.
Jika itu urusannya dengan pekerjaan, maka saya menginginkan dukungan dari rekan sejawat saya, kemudian kepala sekolah saya selaku pemimpin pembelajaran di sekolah saya. Nah, yang tidak kalah penting adalah dukungan dari orang-orang terdekat saya seperti keluarga, begitu Bu Nanis. Karena dengan adanya motivasi dari mereka juga lah, saya bisa terus stay semangat. Tentunya tetap menjadi seorang guru yang baik meskipun bukan yang terbaik, begitu Bu Ya, Nanis. berarti Bu Atik membutuhkan dari segala segi nggih, baik dari sekolah sebagai teman sejawat, pimpinan maupun terutama keluarga yang sangat mendukung Ibu dalam Ibu menjalankan aktivitas karir sebagai seorang guru yang profesional. Semoga nanti apa yang menjadi harapan Ibu untuk mendukung upaya Ibu ini mendapatkan respon yang baik sehingga Ibu Atik bisa menerima semua masukan-masukan dengan senang hati untuk pengembangan diri Ibu. Nah, untuk selanjutnya Bu Atik, komitmen apa yang Ibu jadikan untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas Ibu nanti? Jadi komitmennya bagaimana yang Ibu akan terus menerus gaungkan dalam diri Ibu untuk pembelajaran berdiferensiasi ini? Monggo Bu Atik. Terima kasih Bu Nanis. Iya. Komitmen yang saya pegang adalah bahwa saya harus terus berusaha menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi dalam setiap materi pembelajaran yang saya berikan. Bahkan pun ketika saya hanya memilih satu strategi saja, misal strategi diferensiasi produk, saya akan tetap berusaha menghadirkan dengan berkomitmen seperti itu. Saya berharap saya bisa konsisten melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, baik. Mudah-mudahan ini menjadi semangat juga buat saya dan buat Ibu Atik dalam memberikan pelayanan kepada yang anak-anak terbaik, yang bagaimana sesuai dengan profilnya anak-anak. Nah, selanjutnya jika Ibu Atik menemui hambatan atau menemui rintangan-rintangan dalam penerapan pembelajaran diferensiasi ini, apa yang akan Ibu lakukan nanti untuk mengatasi hambatan ini, untuk rintangan-rintangan atau masalah-masalah ke depan yang akan Ibu hadapi selama perjalanan Ibu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berarti? Terima kasih Bu Nanis. Tentunya saya sebagai seorang guru, apabila ada hambatan, halangan, saya tidak boleh patah semangat. Saya harus terus termotivasi. Apalagi saya guru. Di sini saya menilai bahwa diri saya bukanlah guru yang senior begitu ya. Saya masih Bu Nanis tahu ya bahwa saya berada di bawah Bu Nanis begitu secara masa kerja. Jadi saya masih harus Sama-sama selalu Bu. belajar, menerima banyak-banyak masukan tentunya untuk perbaikan dalam diri saya sendiri untuk bisa terbuka menerima saran, menerima ilmu baru, menerima kritikan, utamanya yang membangun saya dalam menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, sama Bu ya. Kita semua di sini belajar. Kita semua di sini saling menguatkan satu sama lain. Jadi masalah berapa lama kerja kita tuh tidak mempengaruhi sebenarnya Bu, hanya perkara waktu saja. Tetapi kita semua saling belajar untuk sharing bagaimana pengalaman-pengalaman kita dalam mendidik anak-anak kita supaya menjadikan mereka generasi emas seperti yang menjadi cita-cita negara kita. Nah, Bu Ati, dari sesi yang sudah kita lakukan ini mudah-mudahan saya sendiri itu mendapatkan banyak sekali pencerahan, banyak sekali ilmu-ilmu baru, pengalaman-pengalaman baru, terutama tentang pembelajaran diferensiasi, langkah-langkah konkret yang nanti akan saya lakukan, demikian juga buat lakukan untuk mengawali pembelajaran ini sangat menginspirasi saya. Mudah-mudahan apa yang menjadi topik pembicaraan kita tadi ini benar-benar bermanfaat dan mampu kita aplikasikan dalam nanti kita mengajar di kelas kecil kita untuk mengubah dari kelas kecil menjadi kelas yang sangat besar untuk mencapai tujuan bersama. Begitu berarti mudah-mudahan semua yang kita Amin. lakukan ini Amin. dinilai Terima kasih Bu ibadah dan Nanis. mendapatkan imbalan yang sepantasnya untuk bersemangat
membangun anak-anak generasi penerus kita semuanya. Kita Amin, akhiri ya Bu amin, Ati amin, amin, sesi amin. coaching kita Baik, terima pada kesempatan kasih. kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan hikmahnya untuk kemajuan kita bersama. Saya akhiri ya Bu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut Bu Dia. Baik, terima kasih Bu Ati dan Bu Nanis. Tahap 2 sudah kita lakukan bersama ya. Sudah dilakukan oleh Bu Ati dan Bu Nanis. Terima kasih, sesi kucing hari ini sangat menginspirasi sekali ya. Kita masuk ke tahap 3. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan pada Bu Ati maupun Bu Nanis nantinya.